Hello listeners dan sahabat Atma, welcome back to Kemeja Podcast Merdeka Belajar, only on a radio make your day sound better. Balik lagi sama aku Tia, hai yang suaranya bakal sering nih kalian dengerin, dan jangan bosan sama aku ya, karena aku juga gak akan bosan nih dengerin suara atau dengerin teman-teman semua di sini. Episode kemarin aku udah nanya-nanya sama mahasiswanya langsung yang ikutin program PMMDN. Masih inget gak sih program PMMDN? Yes, betul banget ya, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Nah sekarang giliran dosen dan juga PIC programnya nih, yang mesti aku tanyain biar makin lengkap dan juga full info yang teman-teman dapetin. Kira-kira siapa sih orangnya? Langsung aja kali ya, apakah mereka adalah Sri Kandi dari Atma? Enggak lebay banget emangnya ya. Oke langsung aja, halo Dr. Lilis dan Ibu Ating, boleh kenalin diri dulu dari dari Dr. Lilis? Ya, terima kasih Tia. Listener dan sahabat Atma, perkenalkan nama saya Lilis, saya dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran. Di PMMDN 2 ini saya sebagai koordinator PT ataupun PIC-nya. Oke, salam kenal dokter. Salam kenal. Yes. Oke, selanjutnya ada Ibu Ating, dipersilahkan. Oke, thank you Tia. Hai semuanya, ini disebutnya sebagai sahabat Atma dan listeners ya Mbak Tia ya? Iya, betul sekali. Nah, kenalkan dulu, nama saya adalah Ating, tapi aslinya Laurencia Harini Tunjung Sari. Agak jauh, tapi ya udahlah terima aja ya. Saya dosen di Fakultas Psikologi, kekhususannya Psikologi Pendidikan. Dan di program PMMDN ini, saya menjadi salah satu dosen yang mengampu sesuatu benda yang namanya adalah modul Nusantara. Tapi apa itu modul Nusantara? Nanti kali ya kita obrolin ya Mbak ya. Iya betul, nanti kita bakal bahas dan kupas tuntas ya tentang modul Nusantara. Cakep. Oke siap. Jadi Dr. Lilis ini adalah Kepala Lembaga Inovasi Pendidikan dan juga Pembelajaran atau LIPP, dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Betul ya Ibu? Iya. Betul ya dokter ya? Iya, Oke, betul siap. Tia. Oke, dan juga Ibu Ating ini adalah Psikolog Pendidikan S1 dan S2 dari Universitas Indonesia. Ya, oke, dan bergabung menjadi dosen tetap di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya sejak 2005. Iya, betul sekali. Sudah ngangguk-ngangguk berarti sudah betul ya, listeners dan sahabat Atma. Oke, wanita-wanita hebat inilah yang bakal nemenin aku, dan pastinya kita bakal ngobrolin banyak tentang PMMDN di MBKM kali ini. Oke, sekarang aku udah mulai masuk nih ke bagian pertanyaannya, Dr. Lilis dan juga Ibu Ating. Kalau boleh tahu, aku penasaran banget sama PMMDN karena kemarin kan udah cerita sama Grandi dan juga sama Nadila gitu ya. Iya. Nah sebenarnya kalau PMMDN dari Kampus Merdeka tuh apa sih? Mungkin dari dokter dulu ya, silahkan. terima kasih Tia. Kalau PMMDN tahun 2022 udah panjang ya. PMMDN ini kepanjangannya Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2002. Ini merupakan program unggulan dari MBKM, dari Dikti, Ristek, dan Teknologi. Jadi kita ada MBKM itu 9, tapi ini salah satu program unggulannya. Oh begitu, jadi PMMDN salah satu program unggulan. Iya, betul. Di MBKM, oke. Kalau boleh tahu ada berapa banyak mahasiswa yang sudah ikut? Range-nya mungkin, dokter? Ada 2 ya, ada mahasiswa kita yang mengikuti, berarti kita sebut mahasiswa kita outbound. Dan ada yang dari mahasiswa luar yang ke kita, belajar di kita itu mahasiswa inbound. Oh, jadi seperti itu. Ya, kita sebagai PT yang mengirim dan PT yang menerima. Saat ini dari kita memang masih sedikit yang keluar. Ada 2 dari mahasiswa kita yang keluar mengambil di Bali. Sedangkan pada saat ini ada 81 mahasiswa luar yang ke Atmajaya. Lagi belajar di Atmajaya. Oh, seperti itu. Itu hanya di fakultas apa? Fakultas banyak ekonomi? Di kita. Hampir kita ada 20 prodi S1. Ada, kecuali yang kedokteran dan farmasi. Sisanya mereka boleh mengikuti kuliah di 18 prodinya di kita. Oh seperti itu. Jadi kecuali untuk kedokteran dan juga farmasi, Iya. seperti itu ya. Iya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya yang di luar itu, yang ada di Bali, ada di fakultas apa kalau boleh tahu, dokter? Sesuai peminatannya. Jadi mahasiswa boleh memilih mata kuliah yang sama dengan
prodi asalnya ataupun untuk memperkaya kompetensinya di luar prodinya asal diizinkan oleh kaprodinya. Oh, seperti itu. Berarti ada koordinasi ya di Iya, antara betul. Oke, baik. Di antara kaprodinya, di antara universitasnya juga ada Iya. koordinasi di antara keduanya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Kalau misalnya dari pandangan Ibu Ating, PMMDN dari Kampus Merdeka itu apa sih? Kalau ditanya ke saya nih PMMDN Kampus Merdeka, saya hanya bisa jawab terkait dengan mahasiswa yang dari luar yang datang ke Atma ya. Oke. Karena saya cuma ketemunya sama mereka nih. Iya. Nah, kalau buat saya ini adalah kesempatan banget sebetulnya buat mereka untuk lebih bisa mengenal kebiasaan-kebiasaan yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu seperti apa gitu. Itu kalau PMMDN-nya. Tapi terlebih dari itu, mereka ketika berada di sini dan ikut berbagai kuliah di berbagai prodi, ketemu dengan mahasiswa Atma, ketemu dengan dosen-dosen Atma yang juga bervariasi, itu kan kesempatan pertemuan budaya ya. Yang kalau buat saya sih hidden agendanya harusnya bisa tercapai nih, yang adalah toleransi dan seterusnya. Gitu Oke. harapannya gitu ya. Oke, berarti Ibu Ating ini melihat PMMDN dari segi nilai-nilai yang bisa diambil ya, dari toleransi, dari perbedaan budaya seperti itu. Memangnya perbedaan budaya seperti apa sih yang sangat terlihat pada saat PMMDN ini berjalan di Unika Atmajaya? Oke, aku cuma bisa berbicara dalam konteks yang ketemu sama aku. Jadi aku ketemu dengan 20 mahasiswa. Dari 20 mahasiswa ini sebagian besar itu ada yang dari Medan, sebagian besar dari Manado, lalu kemudian ada yang dari Aceh, dari Padang, dari Riau, kemudian ada yang dari Toraja. Itu yang datang ke kelasku 20 orang seperti itu. Antar mereka itu juga bisa dipertemukan, jadi mereka bisa bercerita nih tentang berbagai hal. Bahkan mereka jadi tahu, saya pun juga baru tahu ya, bahwa dalam satu kelas ini yang katanya mahasiswa beragama Kristennya tuh banyak banget variasinya dengan aturan-aturan yang berbeda-beda. Ada yang dari gereja Germin, gereja Minahasa, ada gereja Toraja. Kalau yang HKBP mungkin kita udah lebih sering dengar gitu ya. Ada yang Advent, dan pokoknya dengan aturan-aturan yang berbagai macam yang membuat kita jadi jadi kalau kita bikin kegiatan kita mesti tahu ya bahwa misalnya orang tertentu ini pantangan makannya banyak, bahkan lebih banyak dari vegetarian gitu. Bukan cuman orang yang dari Bali yang pantang sapi, tapi ada juga loh agama lain yang juga ada pantang sapi, pantang lain sebagainya gitu. Gitu. Jadi dengan bergaul dengan mereka, dengan hidup bersama mereka satu semester, kita jadi tahu banyak hal dan kita makin merasa bahwa selama ini kita kayak katak dalam tempurung gitu ya. Gitu. Karena kita cuma tahu yang di dekat kita aja, tapi ternyata dunia begitu luasnya. Dan ya udah, perbedaan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat dunia ini lebih ceria juga gitu. Dan mudah-mudahan sih perasaan itu bisa menyebar pada semuanya ya. Iya, oke. Saya menangkap ya di sini ya. Memang berarti di program PMMDN ini selain tadi benefit-benefitnya, mungkin salah satu benefitnya juga adanya rasa toleransi, adanya perbedaan budaya di situ. Tapi di dalamnya mereka bisa saling menghargai satu sama lain. Kita sih mengharapkannya begitu ya. Gitu. Okay. Tentunya kita nggak bisa betul-betul langsung mengukur apa sih yang ada di dalam hati seseorang gitu. Tapi kita memberikan kesempatan seluas-luasnya supaya cita-cita itu bisa tercapai. Oke, baik. Oke, siap. Nah, kalau misalnya terkait dengan hal itu, sejak kapan sih Atmajaya sudah berpartisipasi dalam program PMMDN ini atau mungkin program MBKM? Apakah baru di gelombang kali ini ataupun baru di tahun ini atau sudah sejak lama? Mungkin saya yang bisa jawab. Silahkan, Terima kasih. Dokter. Iya, melengkapi ataupun pertanyaannya Tia bahwa PMMDN ini atau atau biasa disingkat dengan PMN saja. Oh, PMN saja. Iya, karena memang ada dua, dalam negeri dan luar negeri. Kalau yang luar negeri itu ISMA itu ada. Okay. Ya, jadi PMN 2 ini baru tahun kedua. Jadi PMM pertama itu tahun 2021 diselenggarakan. Jadi memang baru 2 kali. Dan kita Atmajaya sudah terlibat sejak tahun 2021. Nah, untuk menjadi PT penerima ataupun PT pengirim itu ada syaratnya. Sehingga bersyukur sampai tahun kedua proposal yang kita ajukan diterima itu. Oke, baik. Berarti memang baru aktif ini sejak tahun 2021. Iya, betul. Di saat kita lagi situasi pandemi COVID, jadi tahun 2021 itu peserta yang diterima di Atmajaya dilaksanakan secara daring. Jadi baru kali ini datang ke Jakarta. Jadi baru tahun ini offline-nya. Baru tahun ini offline-nya. Tapi kalau yang mengirim keluar yang inbound ya tadi ya? Outbound. Oh, yang outbound berarti yang keluar ya. Kalau yang outbound itu sudah sejak 2021 juga.
program PMN tahun 2021. Oh, Ada yang diselenggarakan secara tergantung situasinya pada saat 2021. Tapi secara umum banyaknya online. banyak yang online, oke. Karena melihat situasi juga saat ini ya seperti itu. Mungkin Ibu Ating mau menambahkan? Enggak, ini kayaknya yang tadi Mbak Tia tanya ini dok, Atma sendiri yang kita ngirim keluar itu baru sekarang apa udah dari tahun lalu 2021. ya? Jadi kita 2021 udah itu. kirim. Lebih banyak apa lebih sedikit dari sekarang ya? Yang lebih banyak tahun lalu. Banyak tahun Karena lalu. persyaratan-persyaratannya. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan, melengkapi persyaratannya, itu yang bikin Iya. tidak lolos. Itu peserta lumayan, tapi yang lolos tahun ini cuma 2. Oh, seperti itu. Berarti memang persaingannya ketat ya. Bisa dibilang. Persyaratannya sebenarnya pemerintah sudah menyediakan kuota yang cukup banyak, Oke. tetapi dalam proses seleksinya, administrasinya banyak yang tidak terpenuhi. Iya ya, sayang sekali ya berarti Iya, ya memang di situ. Memang ada berapa kalau boleh tahu proses seleksi berkasnya itu ada apa aja sih? Dokter Lilis, apakah boleh disampaikan ke listeners dan sahabat Atma? Cukup lumayan ya administrasinya, tetapi dari programnya sendiri itu mereka sudah mempersiapkan 6 bulan sebelumnya. Saat ini pun kita sudah mensosialisasikan untuk PMN ketiga. Jadi dari Desember sampai Januari itu memperkenalkan, kemudian di Instagram, kemudian websitenya itu akan diinformasikan persyaratan-persyaratan, kemudian periodenya. Yang pasti sih syaratnya adalah mahasiswa aktif. Waktu mengikuti itu syaratnya semester 3. Jadi PMN ini dilaksanakan semester ganjil. Jadi mahasiswa semester 3, 5, dan 7 ya itu bisa mengikuti selama 1 semester penuh. Jadi sekitar kalau aktifnya 4 sampai 4,5, ada syarat selain mahasiswa, PT-nya harus terakreditasi minimal B, dan IPK mahasiswanya ada di atas misalnya 2,75. Kemudian ada mendapat rekomendasi dari institusi, syarat dari keluarga. Kemudian yang sedikit ribet itu asalnya. Kenapa tuh? Jadi Ada misalnya gini, ada Tia dari mana? Aku dari misalnya Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah. Jadi dari Pulau Jawa. Nah kebetulan PT-nya ada di Jakarta dan di Jawa, artinya tidak boleh memilih PT yang ada di Pulau Jawa. Oh, seperti Kalau itu. seandainya Tia dari Sumatera, berarti Tia tidak boleh memilih PT yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Iya, paham. Jadi itu tadi yang Bu Ating ceritakan untuk terkait menambah budaya ya. Jadi harus di luar asal dan PT kita, institusinya. Paham. Itu syaratnya. Jadi secara umum itu. Berarti memang dari segi lokasi berpengaruh besar ya ini ke dalam PMMD. Iya, jadi pada saat itu banyak yang misalnya rumahnya dengan ininya berbeda. Jadi minta izin ke RT RW bahwa betul dia ada. Nah, hal-hal seperti itu yang cukup menyulitkan mahasiswa. Oke, baik. Oke, siap. Nah, tadi udah jelas banget ya, udah clear banget terkait dengan persyaratan, terkait dengan juga benefit dari PMMDN ini. Nah, aku udah searching juga, PMMDN itu ada yang namanya modul Nusantara. Nah, kalau boleh tahu modul Nusantara tuh apa sih, Ibu Ating? Oke, gini nih, kan mahasiswa ketika ngambil kegiatan PMM, kami biasa menyebutnya PMM 2 ya, karena ini tahun yang kedua, mereka boleh mengambil 20 SKS di perguruan tinggi yang dituju. Tapi dalam 20 SKS itu ada sekian SKS yang disebut sebagai modul Nusantara, yang ini wajib. Apapun fakultas Anda, apapun prodi Anda, ini wajib diambil oleh semua yang ikut PMM se-Indonesia. Oh, seperti itu. Karena kayaknya sih ya, message yang mau disampaikan adalah kamu boleh meningkatkan keterampilan kamu di bidang-bidang ilmu masing-masing, tapi kan sebetulnya basic dari program ini adalah pengenalan pada berbagai budaya itu ya, makanya disebut sebagai modul Nusantara gitu. Nah, si 4 SKS ini membuat mahasiswa yang di sini yang ada 81 orang itu dibagi menjadi 4 kelas. Satu kelas itu 20 sampai 21 orang. Oh, oke. Yang cihuy lagi nih, kalau kuliah satu semester kan 14 kegiatan gitu ya, ditambah ujian. Ini istimewa, pakai telur karetnya 2 gitu ya. Oh iya, kayak nasi goreng. Karena dalam satu semester ada 25 kegiatan. Ada berapa saudara-saudara? 25 kegiatan. Banyak sekali ya. Emberan gitu ya. 25 kegiatan ini terdiri dari ada 14 kegiatan yang namanya kegiatan kebinekaan. Yang berarti emang dosennya nih harus merancang kegiatan supaya mahasiswanya itu benar-benar bisa ketemu dengan berbagai budaya. Makanya ada visitasi, ada jalan nih. Kalau kelas saya tuh
kita ke tempat budaya Betawi Satu Babakan gitu ya, nyobain bikin kerak telur sambil deg-degan nih kalau kerak telurnya dibalik jatuh apa enggak ya gitu. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang jatuh kerak telurnya, cuman ada yang kurang dikasih garam jadi nggak doyan makan sendiri gitu ya. Itu salah satunya. Oke. Gitu ya, pokoknya ada 14 macam kegiatan kebinekaan. Selain itu ada 7 kegiatan refleksi. Kenapa butuh ada kegiatan refleksi? Karena kalau cuma jalan-jalan doang, tapi nggak ada refleksinya, nggak dimasukin ke hati, kan jadi kayak nggak ngefek gitu ya. Ditambah masih ada lagi 3 kegiatan inspirasi. Di kegiatan inspirasi ini, jadi memang kita mesti, maksudnya kita tuh adalah para dosennya gitu ya, sebagai penyelenggara, kita mesti mencarikan orang-orang yang inspiratif, yang bisa ketemu nih ya, bisa webinar, bisa macam-macam deh kegiatannya, sehingga emang mahasiswanya jadi terinspirasi. Aku ceritain kelasku aja ya, karena untuk kelas-kelas yang lain saya nggak bisa cerita. Jadi di kelas saya itu salah satu rangkaian kegiatannya, para mahasiswa saya bawa ke tempat latihan nari. Bukan yang nari ini bukan yang penari profesional yang cantik-cantik, kurus-kurus, jenjang-jenjang ganteng-ganteng, tapi ini adalah kelompok nari ibu-ibu, emak-emak, mulai dari yang mahasiswa gitu ya, kayak Mbak Tia, sampai nenek-nenek 60 tahun juga ada yang nari. Oke. Tuh. Dan mereka cukup syok gitu ya. Wow, ini nenek-nenek tapi masih nenek-nenek masih lincah energik gitu ya. Iya. Dan itu adalah tarian tradisional. Paham. Dalam kegiatan kebudayaan kebinekaan itu, para mahasiswa udah saya set gitu ya. Ini 2 orang wawancara penari yang mana, ini wawancara pelatihnya, ini wawancara siapa gitu. Sehingga mereka jadi tahu nih dan terbawa bahwa memang orang-orang ini bukan cuma karena senang menari, tapi misalnya nih ada satu oma-oma gitu ya, yang dia latihan nari supaya dia nggak kayak kaleng kosong kalau dia marahin cucunya, kamu nih cuma tahu K-pop atau apa gitu, kenalilah budaya sendiri. Ya kan si nenek juga harus tahu dong budaya sendiri seperti apa. Dan dengan melihat si neneknya masih seperti itu jadinya lebih bisa berasa deh Indonesianya. Jadi ada di kelompok itu ya, ibu sama anak itu sama-sama latihan di situ gitu. Dan efeknya ke mahasiswa PMM yang ikutan adalah mereka jadi menyadari bahwa yang namanya untuk bisa mempertahankan budaya, mengembangkan budaya, nggak perlu jago-jago banget, nggak perlu seniman yang gimana gitu ya, tapi one of us, kita aja tuh sebetulnya bisa berkontribusi di situ. Tuh, jadi mereka datang ke latihannya, mereka wawancara. Paket berikutnya lagi adalah mereka dibawa nonton pertunjukannya. Jadi selain lihat yang latihan yang udah pada keringetan gitu ya, dikasih lihat yang di panggungnya versinya seperti apa, dengan ada backdropnya, dengan ada setting belakangnya, ada kapalnya gitu, ada lightingnya gitu. Jadi mereka nonton pertunjukannya. Habis itu satu paket sekalian, sutradaranya, si koreografer utamanya saya datangkan sebagai tokoh inspirasi. Tuh. Ditambah lagi nanti di bagian refleksi ditanya, jadi apa nih yang kamu rasain? Dan emang tokoh inspiratifnya tuh juara banget nih ya. Saya mungkin perlu nyebut namanya Pak Supriyadi Arsyad, atau kita sering manggilnya Bang Ucuy. Dia ini begitu memukau sehingga para mahasiswa itu ketika refleksi dan diminta untuk boleh milih refleksi dari yang manapun, banyak yang memilih beliau ini nih sebagai tokoh inspiratif, karena jadi tahu bahwa tidak bisa putus asa, semua keadaan tuh harus bisa dikembangkan, diatasi gitu, kreativitas tidak berhenti, tidak pernah puas. Terus kesenian itu bukan cuma sekedar menari cantik, tapi bisa ada message-nya, mau pesan sosial, mau pesan politik, mau pesan apa gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat luas. Itu ya contoh salah satu paketnya. Nah, tapi saya lupa nih, dari 25 kegiatan tadi baru 24. Satu yang terakhir dan yang paling penting adalah kontribusi sosial. Setelah mengalami semua yang begitu banyak dan begitu kaya, maka saatnya lah bagi mahasiswa di kelas itu untuk berkontribusi buat lingkungan sekitarnya. Untuk kelas saya, kami mengadakan kegiatan bahwa adik-adik dari PKBM dari sosial ekonomi yang cukup rendah di sebuah lokasi di daerah Jakarta Utara. Adik-adik itu kita bawa untuk ke Ancol, dibikin games-games antar pos-pos gitu ya. Itu ada permainan-permainan. Terus kemudian habis makan siang kita bawa ke SeaWorld. Gitu. Ini mengharukan karena melihat kakak-kakak yang udah teler dan adik-adiknya masih semangat narik-narik kakaknya gitu ya. Tapi emang adik-adiknya variatif. Ada yang adik-adik masih semangat, ada adik-adik yang udah lemes mungkin, juga. Jadi tiduran di lantai SeaWorld gitu ya. Karena dingin ya. Karena udah bosan aja sih kayaknya. Nah, menarik karena berarti si kakak-kakak ini harus, inilah kontribusi sosial kan. Mereka harus bisa handle anak-anak itu, membuat anak-anak itu belajar, tertarik, dan
ada satu kakak yang akhirnya datang ke saya gitu, udah mau, enggak sih, bukan udah mau nangis, dia bahkan udah nangis gitu ya, karena dia lihat, aduh ini adik nih kasihan banget gitu ya, memang tidak pernah naik kendaraan umum karena apa? Karena nggak punya duit. Oke. Segitu sosial ekonominya Oke. rendah gitu. Jadi semua kesempatan bisa makan ini, bisa makan itu, yang buat kita mungkin makanan kantin gitu ya, itu buat mereka adalah suatu hal yang Berharga ya. betul, itu yang naik bis mabok Iya. gitu. Oke. Gitu lah. Berarti sangat bervariatif ya memang anak-anaknya di sini ya. Tapi saya melihat di sini memang listeners dan juga sahabat Atma, tadi ada 25 kegiatan, betul ya? 25 kegiatan di mana 14 kegiatannya udah jalan-jalan, 7 refleksi, 3 inspirasi dan juga 1 kontribusi seperti itu. Saya melihat di sini memang banyak banget pesan-pesan moral juga yang disampaikan pastinya ya. Oke, siap. Nah, aku mau move nih pertanyaannya, karena tadi kan udah dijelasin banyak banget terkait dengan kegiatannya dari PMMDN. Mungkin kalau listeners dan sahabat Atma tertarik juga untuk ikut PMMDN, bisa juga ya. Ya, oke, siap. Nah, kalau misalnya tadi terkait dengan kalau mahasiswa PMMDN di Universitas Atmajaya ini, boleh nggak sih ikut kegiatan atau UKM yang ada di Atmajayanya sendiri? Atau kayak di kegiatan di PMM aja udah banyak, masa mau ikutan di UKM lagi kayak gitu. Kalau terkait hal itu mungkin Dr. Lilis atau Ibu Ating? Kalau kegiatan UKM itu kan ada persyaratannya ya. Kan mereka hanya 4 bulan di sini. Oh iya, benar. Iya, hanya 4 bulan. Kalau lihat mah 4 bulan. Kalau tempat lain mungkin bisa 4,5. Tapi efektifnya kita hanya 4 bulan. Jadi nggak mungkin jadi ini ya. Salah satu bagian dari UKM Iya, tersebut ya. Betul. Tapi dok ya, mungkin sebetulnya tergantung dari kegiatannya apa. Iya. Kalau misalnya yang jadi pengurus tentunya nggak bisa, atau jadi kepanitiaan yang jangka panjang itu mungkin nggak bisa. Tapi kalau UKM bikin sebuah event, Seminar. kayak seminar yang singkat-singkat itu, sebetulnya sama aja ya kayak mahasiswa kita. Tidak semua mahasiswa bisa diterima di UKM tertentu juga gitu. Betul. Kan. Gitu. Jadi Oke. kalau sifatnya partisipatif, tidak permanen, ya saya rasa nggak ada masalah sih, tidak mengganggu tugas utamanya, ya bisa aja. Oke, baik. Oke, berarti terkait dengan kegiatan di sini listeners dan sahabat Atma bukan nggak bisa ya, karena hanya jangka waktunya hanya 4 sampai 4,5 bulan, jadi nggak mungkin untuk join di UKM tersebut. Iya, gitu dan ya. mahasiswa yang dari luar kan butuh waktu adaptasi. Iya, betul. Jadi nggak mungkin langsung masuk gitu ya. Oke, baik. PR juga tuh Iya. adaptasi. Iya, adaptasi. Oke, siap. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol banyak tentang si programnya kegiatan-kegiatan PMMDN. Nah, benefitnya apakah bisa dikonversi nilai tersebut nih, Dr. Lilis? Sangat bisa dan sangat jelas. Sangat itu bisa ya dan sejak sangat awal. jelas. Iya, Oke, siap. betul. Oke. Nah, apakah konversi ini berpengaruh juga ke hal-hal lain kah? Atau misalnya satu semester itu ada berapa SKS? Apakah semuanya akan dikonversi atau hanya beberapanya saja? Ya, Apa itu tergantung? Ya, baik. Program ini sangat jelas dari pemerintah dan lebih baik pengelolaannya dibandingkan tahun 2021. Nah, bagi yang ini kan program dari pemerintah ya. Jadi pedoman-pedoman persyaratannya itu sudah disampaikan sejak awal. Jadi BIMTEK itu banyak sekali, dari berjenjang, dari PIC-nya, koordinatornya, dosen modul Nusantara, mentornya, semua dipersiapkan. Jadi bagi kita yang PT pengirim, kita sebut kita yang mengirim ya, sehingga mahasiswa kita diterima, itu sudah tahu bahwa program ini diakui kegiatan selama 1 semester ini 20 SKS. Oh, 20 SKS. Iya, jadi semua PT pengirim wajib memfasilitasi itu. Tadi Bu Ating sudah menyampaikan bahwa minimal itu mahasiswa boleh mengambil 16 di PT penerima. Seandainya dia mau kombinasi. 6 di PT asal, 14 di kita, di PT penerima. Dan dari itu satu-satunya wajibnya adalah modul Nusantara 4 SKS. Sisanya boleh mengambil mata kuliah yang lainnya yang ada di PT penerima. Tapi kalau dia mau ngambil full di PT penerima 20. Itu. Ya, jadi kalau masalah konversi itu ada otomatis difasilitasi dari PT-nya. PT pengirim, PT penerima itu sudah mengakomodasi. Sudah mengakomodasi dan sudah memfasilitasi pastinya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau move lagi pertanyaannya, karena kita harus move on gitu ya, Dr. Lilis dan Ibu Ating. Kenapa sih harus pilih Atmajaya menjadi mitra atau bisa dibilang pilihan, kayak kamu adalah pemenangnya nih Atmajaya? Kenapa tuh?
Mungkin dari Ibu Ating dulu. Kenapa sebaiknya pilih Atmajaya? Ini buat mahasiswa yang di luar gitu ya. Siapa tahu nonton Kemeja ini juga. Atmajaya itu katanya Jakarta, tapi sebetulnya bonus. Kita ada Jakarta, ada yang sedikit di luar Jakarta. Jadi kalau misalnya kita berkegiatan, sebetulnya kita bisa cukup luas gitu ya, pilihannya gimana. Terus yang kedua, kalau misalnya datangnya ke area Jakarta, maka Atmajaya ini posisinya ada di tengah, di pusat kota. Jadi kalau kita mau kegiatan, mau jalan kemanapun, itu cukup enak nih perjalanannya ya. Terus dengan channel-channel yang kita punya, gitu kita bisa bikin kegiatan yang sangat variatif. Dan kalau misalnya saya cerita yang tadi kegiatannya seperti itu, dan misalnya tahun depan kita lagi, bisa beda lagi loh gitu. Oke, jadi memang tempatnya bervariasi ya, bisa dibilang mudah. Bukan cuma masalah tempat, tapi terutama adalah channel ya. Kekuatan kita adalah di channel. Jadi relasi. Ya betul, relasi dari tim pengelolanya gitu. Iya, betul, kalau saya tadi misalnya banyak ke area seni, maka kita juga punya dosen lain yang banyak ke area toleransi agama gitu ya. Mereka bisa ke tokoh-tokoh agama. Kemarin ada yang ke pembuat skenario film yang tentang toleransi itu gitu. Seru kan? Seru banget ya. Gak bisa diceritain di sini semuanya. Iya, harus langsung dirasakan sama listeners dan sahabat Atma pastinya. Sekali. Oke, siap. Kalau misalnya dari Dr. Lilis seperti apa? Yang jelas adalah kita merupakan salah satu perguruan tinggi yang terkemuka ya dan berkualitas di Indonesia. Kemudian kita memiliki dosen-dosen yang jelas berkualitas. Nah, tadi saya menekankan yang Bu Ating katakan, lokasi kita tuh sangat strategis. Kita memiliki 3 kampus. Dan di kampus Semanggi ini merupakan lokasi yang sangat strategis. Kalau kita berbicara Jakarta, nah kita di pusatnya di sini. Betul. Ya, jadi kita merupakan pusat bisnis. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Betul sekali, saya setuju ya listeners dan sahabat Atma yang disampaikan oleh Dr. Lilis. Karena memang Atmajaya ini berada di tengah kota, menjadi bisa dibilang pusat bisnis ya. Bisnis ada yang ada di Jakarta tersebut. Oke, listeners dan sahabat Atma, kalian semua pasti udah paham ya, udah ngerti banget. Karena tadi Dr. Lilis dan juga Ibu Ating sudah mengupas sampai ke tulangnya, sampai to the bone tentang PMMDN atau PMM2 ya tadi ya. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita bungkus episode kali ini, sebelum kita tutup, aku mau bilang terima kasih dulu untuk Dr. Lilis dan juga Ibu Ating yang sudah menjadi narasumber hari ini. Dan aku rasa listeners dan sahabat Atma makin yakin ya buat ikutan PMMDN atau pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ataupun yang luar negeri nantinya. Oke deh, kalau kayak gitu aja. Terima kasih banyak Ibu Ating dan juga Dr. Lilis sudah mau aku kulik-kulik sampai habis. Dan buat listeners semuanya dan juga sahabat Atma, tungguin terus Kemeja di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari Unika Atmajaya, lipp.uaj dan juga Atma Radio. Dan jangan lupa untuk follow podcast dan juga subscribe YouTube-nya Unika Atmajaya. Oke, langsung aja dan tonton terus Kemeja only on Air Radio. Make your day sound better. Dah.